Jadi kalau kita ketemu sama pendeta yang kaya seperti ini, teman-teman, apa yang kita lakukan? Jangan kasih sumbangan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih mendukung dan subscribe, like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Tuhan memberkati. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini saya akan mereaction satu video. Ini dari pejuang jurnalis. Saya tidak tahu bapak ini namanya siapa, tapi kalau teman-teman tahu nanti tulis di kolom komentar. Dia pergi kemudian ke satu hamba Tuhan yang rumahnya bagus sekali, rumahnya mewah, besar, lalu kemudian dia bilang, jangan memberi perpuluhan kepada pencuri, jangan memberi perpuluhan kepada orang-orang yang memperkaya diri sendiri, sedangkan jemaatnya ada tinggal miskin. Oke, kita langsung lihat videonya seperti berikut ini. Halo teman-teman, saya berada di Intercon Blok L1 nomor 43. Infonya ini adalah rumah Dr. Yanto. Kita coba lihat apakah benar. Coba di Jadi pendetanya itu pendeta ya, coba dilihat Yanto Komputera. Platnya nih L1 nomor 43. Kita coba lihat, kita coba tanyakan. Pak, ini benar rumah Dr. Yanto? Ditanya dia. 43. Oke, makasih ya Pak. Oke, jadi informasi yang didapatkan rumahnya adalah ini nih, nomor 43A nih ya, 43A L1 ini teman-teman ya. Lihat dari depan rumahnya Besar ya, terlihat rumahnya mewah. 2 tingkat Ya, kelihatan di depan. Rumah 2 lantai nih, lumayan besar ya. Bapak ini namanya ada mobilnya Alvin Lim dan tim, bernomor plat B400MD teman-teman ya. Jadi supaya kita tahu orang-orangnya, kita tahu dan bisa kita identifikasi nanti teman-teman ya. Ini rumahnya mereka, teman-teman bisa lihat. 2 tingkat ya. Oke teman-teman, jadi kita bisa lihat inilah contoh ya gembala pendeta ya GBI CK7. Gembala katanya, yang dimana pendeta selalu meminta GBI perpuluhan dan meminta sumbangan dari jemaat-jemaatnya ya, dan bahkan jemaat-jemaat yang miskin yang kemarin kita masukkan ke dalam video teman-teman ya. Sedangkan pendetanya punya rumah 2 tingkat dengan mobil ini teman-teman ya, dan tidak peduli pada jemaatnya. Jadi teman-teman tolong jangan tertipu sama nabi-nabi palsu ya teman-teman ya. Jadi nabi-nabi palsu itu adalah yang selalu teriak. Ada teologi kemakmuran lah, biar makmur untuk masyarakatnya. Dan jemaat itu kalau mau dapat duit, kalau nyumbang 1 juta, besok dapat 100 juta di situ teman-teman. Nggak ada teman-teman ya. Yang ada uang kamu 1 juta dibeliin buat aset-aset pribadinya. Itu yang terjadi pada oknum nabi-nabi palsu teman-teman ya. Jadi kalau kita ketemu sama pendeta yang kaya seperti ini teman-teman, apa yang kita lakukan? Jangan kasih sumbangan teman-teman. Jangan kasih sumbangan. Yang diajarin dari ajaran agama Kristen adalah kalau misalnya ada duit di situ, ya kan teman-teman, kalau ada duit, suruh jemaatnya ini, suruh pendetanya ini yang bagi ke fakir miskin. Dia harus memberikan contoh, bukan menyuruh jemaat yang kaya kasih ke yang miskin. Pendetanya udah kaya kok, kecuali pendetanya miskin teman-teman ya. Kalau pendetanya miskin kita masih oke lah di situ, karena dia nggak punya uang, dia minta dari jemaatnya, itu kita harus bantu teman-teman. Tapi kalau pendetanya sudah kaya raya seperti ini teman-teman, jangan mau dimintain duit. Jadi kalau dimintain persembahan, dimintain perpuluhan, ya kan, suruh dia kasih perpuluhan dulu. Suruh dia jual semua aset-aset dia, berikan ke fakir miskin. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Terima kasih teman-teman. Yuk. Ya, jadi kalau tadi saya tidak perhatikan kalau
yang interogasi atau pergi sidak langsung ini adalah Alvin Lim dan kemudian tim pergi, dan kemudian mereka sidak langsung rumah pendeta Janto Simkoputa tentang bagaimana rumahnya itu 2 tingkat, kemudian punya mobil, punya rumah yang mewah, dan kemudian Alvin Lim bilang berteriak-teriak bilang perpuluhan, tetapi jemaatnya sedang menderita dan pendetanya hidup mewah. Nah, memang, tapi tidak semua pendeta seperti itu. Ya, tidak semua pendeta seperti itu. Ada pendeta yang memang benar-benar sungguh-sungguh dia melayani, tapi ada juga yang mencari makan, ya, mencari makan dari hasil pelayanannya itu. Nah, itu Tuhan bilang mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Jadi ini juga menjadi pelajarannya, pelajaran bahwa jadi ada satu bagian firman Tuhan, ya, ada bagian firman Tuhan dari kesaksian Paulus ketika dia ada di dalam penjara, ya. Dia menulis surat dari dalam penjara kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Itu Paulus bilang begini. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada ini ayatnya yang ke-15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk memberitakan Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya. Dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi memang ada yang memberitakan Injil Yesus Kristus untuk kepentingan, tapi juga ada yang memberitakan Injil Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, ya. Tapi ini hanya oknum para pendeta, ya. Tidak semua pendeta seperti ada yang sungguh-sungguh mereka melayani, ada yang sungguh-sungguh karena hasil daripada apa yang mereka kerjakan, maka Tuhan memberkati mereka. Tetapi kalau mereka yang hanya bekerja untuk perut, lebih baik bertobat. Sebelum di depan anak manusia, Yesus bilang, biarpun kau melakukan mujizat, jangan sampai Yesus berkata bahwa nyahlah engkau hai pembuat kejahatan. Kiranya, ya, untuk semua para pelayan yang masih tetap jujur dengan setia melayani di dalam keterbatasan, Tuhan memberkati kamu semua, Tuhan memberkati kita semua. Tetapi juga yang sudah hanya memakai jemaat sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri, lebih baik bertobat, karena pada kesudahannya di hadapan Yesus Kristus tidak ada yang bisa lari. Sebab penghakiman, setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Dan bagi mereka yang sudah setia di dalam pelayanan, melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan, teruslah melangkah. Tetapi mereka yang belum dan mempermainkan jemaat, lebih baik bertobat. Kita semua mengoreksi diri bagaimana Tuhan yang berhak menghakimi kita semua. Tuhan memberkati. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati. Shalom.